Baik, di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi daripada tools-tools yang saya buat, yaitu untuk kepentingan paket lengkap YouTuber ya. Nah, mungkin teman-teman bertanya-tanya mengapa saya membuat tools kok ada 4, kenapa tidak dikemas menjadi satu saja. Nah, ini seperti yang teman-teman ketahui bahwa pada dasarnya saya membuat tools itu satu yang namanya Pice Monetize Tool. Nah, ini ya. Awalnya ini karena dari segi teman-teman yang sudah order, alhamdulillah banyak yang cocok dan saya jadi ada ide untuk mengembangkan versi lengkapnya sehingga ke depan itu YouTuber itu tuh sudah tidak perlu repot lagi mikirin tools apa yang akan dipakai untuk nge-YouTube. Oke, nah di sini toolsnya itu kita bisa manfaatkan untuk looping bisa, ganti audio bisa, kemudian potong-potong video bisa untuk Pice Monetize ini. Kemudian untuk potong bagian tertentu dari video juga bisa. Nah, harapannya seperti itu ya. Jadi dia bisa cutting depan belakang seperti itu, bisa potong-potong video panjang jadi short. Nah, itu fungsi utamanya. Awalnya seperti itu, akan tetapi melihat antusiasme para pengguna tools ini kok rame, kemudian alhamdulillah juga banyak yang jam tayangnya itu terkejar dan approve AdSense ya. Nah, saya lebih bersemangat lagi untuk mengembangkan tools dalam dunia YouTube. Sehingga nanti ke depan harapannya teman-teman yang berlangganan itu tinggal tinggal menggunakan saja dengan konsep 30% kerja keras, dalam artian kita mikir, kita actionnya 30%, yang 70% nanti dimanfaatkan menggunakan tools. Nah, teman-teman perlu ketahui, urutannya ini dalam video ini sudah saya urutkan. Untuk tools yang akan digunakan oleh para YouTuber itu dimulai dari keyword ya. Kenapa dimulai dari keyword? Konsep apapun itu sebaiknya kita riset terlebih dahulu, entah itu jenis usaha atau potensi traffic. Nah, itu kan biasanya kita riset. Kita mau usaha buka warung pun kita riset kira-kira apa yang laris nantinya. Nah, seperti itu. Nah, di sini untuk YouTube kita sediakan tools keyword, riset keyword, dan ini keywordnya real time ya. Real time dalam artian ini adalah keyword yang dihasilkan oleh mesin pencari YouTube itu sendiri dan kita langsung direct ke tools kita. Nah, teman-teman bisa lihat di sini saya contohkan kata kunci New York. Ya, New York ini dalam 30 hari terakhir yang paling populer trending itu yang pertama ada ini ya, teman-teman bisa lihat judulnya, kemudian view-nya ada berapa, tanggal publish-nya kapan, beserta jamnya. Jadi teman-teman nanti ketika membuat konten yang mirip-mirip itu bisa menganalisa, oh saya nanti postingnya jam sekian gitu. Kan kadang ada orang pengen targeting Amerika, tapi kekeh harus postingnya sebelum subuh gitu kan. Nah, pada kenyataannya di Amerika sendiri itu memiliki waktu tiga lokasi ya, tiga waktu ya. Waktu bagian ada 3 di sana. Kalau di Indonesia juga sama. Waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Seperti itu ya. Nah, di Amerika juga sama. Sehingga kita nanti bisa membidik waktu postingnya itu dari sini. Dari tanggal publish-nya yang disertakan jam mereka posting seperti itu. Nah, kita bisa mengamati potensinya. Oke, saya rasa cukup ya. Ini kalau teman-teman nanti main konten yang bersifat pengen ATM, amati, tiru, modifikasi, di tools riset keyword ini sudah saya sertakan tools untuk mendownload videonya. Tools mendownload audionya ya. Kalau teman-teman pengen mendownload audionya, silahkan teman-teman download pada bagian
download Wave ini. Jadi nanti teman-teman bisa dapat audionya, bisa teman-teman olah menjadi apa ya? Menjadi bahan untuk dikembangkan lagi, entah itu mau di convert ke teks lagi atau mau diganti audio doang, di apa namanya? Di custom audionya yang tadinya suaranya si orang itu mau diganti ke suara lawan jenisnya sehingga kontennya terlihat unik, bebas. Nah, atau untuk konten musik yang kita pengen ambil seluruh playlistnya, tinggal download audionya di sini. Kemudian untuk action, di sini ada titles, kita bisa salin judulnya secara cepat. Lalu ada thumbnail. Nah, kita bisa di thumbnail ini kita bisa download thumbnailnya untuk kita masukkan ke AI ChatGPT atau untuk AI Gemini ya, untuk dimodifikasi lagi di thumbnail ini. Nah, selanjutnya ada tombol salin seperti itu. Oke, cukup ya untuk PICE Keyword Analyzer. Ini untuk riset keyword. Nah, ini insya Allah sangat akurat ya hasilnya ya, karena ini langsung ambil dari data mesin pencari YouTube. Nah, teman-teman tidak perlu berlangganan tools riset keyword premium di luar sana, cukup order sepaket tools ini ya, tools PICE ini, PICE Monetize dan kerabat-kerabatnya. Ini nanti dapat 4 tools. Oke, kita lanjut ke tools yang kedua. Nah, setelah PICE Monetize selesai, di sini ada tools yang namanya PICE Merge Generator. Nah, PICE Merge Generator ini adalah salah satu fitur yang saya buat karena ini yang atas ini untuk merge shading ya. Ini kita gunakan untuk konten pasca monet ya, pasca monet. Sebelum monet juga bisa selera sih. Nah, tapi kalau saya untuk yang atas nantinya untuk pasca monet. Yang bawah ini pramonet. Nah, auto clip speed ini pramonet. Fungsinya apa clip speed itu? Kalau teman-teman menggunakan konten mungkin konten musik ya, teman-teman kan shoot nyiapin videonya itu misal durasi cuma 30 menit. Nah, sementara playlist yang di-download itu audionya ada sekitar katakanlah 1 jam. Nah, untuk mengarah ke durasi itu kita perlu melakukan yang namanya slow motion ya, slow motion, audio slow motion. Nah, speednya dilambatin. Nah, ini teman-teman bisa input target speed sesuai audionya, atau teman-teman sudah terlanjur dubbing gitu kan, dubbing yang mana dubbingnya itu mungkin nyanyi nggak jelas atau dubbing apalah yang durasinya itu kira-kira cuma 15 menit, sementara syuting videonya ternyata 20 menit. Nah, pengen dicepetin biar pas antara dubbing dengan audionya, dengan videonya seperti itu. Ini bisa dimasukkan, misal kita mau durasi 1 jam. Nah, otomatis video yang tadi diinput itu akan diubah durasinya, yang tadinya mungkin cuma 24,15 menit, 24 menit, 15 detik itu bisa menjadi 1 jam seperti itu. Jadi dia dilambatin ya, dicepetin bisa, dilambatin bisa, tergantung request kita, target speednya itu berapa menit gitu, seperti itu. Oke, yang atas ini saya kasih tahu ke teman-teman kalau ini planning saya ya. Planning saya itu nanti main konten playlist musik. Ini pasca monet ya. Pasca monet playlist musik. Nah, saya bikin kayak green screen khusus audio. Green screen yang isinya itu frekuensi ya. Nanti green screen-nya itu kalau dimasukkan di sini dia akan apa namanya, green screen-nya itu dia bisa menggabungkan tapi secara acak gitu loh. Dalam artian gini, teman-teman punya satu album lagu 12 kan, misal 12 atau 10. Nah, itu tiap lagu itu nanti punya video klip yang berupa green screen. Nah, nanti teman-teman tinggal rangkai, pastikan itu temanya sama, warna hijaunya itu sama ya. Jadi antara video satu dengan yang lain
warna hijaunya sama. Kemudian setelah itu teman-teman gabungkan merge dengan tools ini. Nah, nanti dia bisa versi acak, versi list bisa, random itu acak ya. Nanti versi listnya itu dia urut sesuai dengan urutan yang ada di dalam folder. Nah, kalau random, kalau list itu dia urut ya, sesuai yang ada di dalam folder. Kalau random dia acak, nanti setiap generate urutannya itu akan acak. Nah, output video file ini di sini nanti bisa kita salin, yang mana isinya nanti adalah urutan daripada judul lagunya. Nah, ini tujuannya apa? Kenapa ada output video file ini? Untuk mengcopy judulnya, langsung kita masukkan untuk bahan bikin thumbnail playlist musik seperti itu. Seperti itu ya. Jadi mergenya merge untuk green screen lah. Nanti pengolahannya setelah kita merge green screen, kemudian untuk auto clip speed. Nah, ini keduanya ini sangat berkaitan. Lalu kita tambahkan ke Pice Monetize Tool. Nah, jadi nanti di Pice Monetize Tool ini oh iya, sorry, ada yang kelewat ya. Untuk green screen planningnya nanti memang green screen itu planningnya buat teman-teman nanti yang sekiranya itu pengen dilakukan green screen-nya bisa diolah di CapCut atau di Camtasia ya. Nanti kalau sudah termerge gini, cuma nambahi audio atau nambahi video itu nanti cepat ya. Jadi untuk green screen sementara teman-teman bisa menggunakan CapCut atau Camtasia. Kalau sudah di merge dia cepat kok. Yang penting warnanya sama, satu irama. Jangan sampai warna green screen-nya itu beda-beda. Ada yang hijau mantap, ada yang hijau muda, ada yang hijau tua. Nanti repot nanti. Nah, pastikan green screen-nya seragam gitu sampai video selesai sama semua. Jadi cepat itu nanti editnya. Renderingnya juga cepat kalau cuma kayak gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, nanti kemungkinan juga ada yang untuk tools green screen ya. Nah, nanti mekanismenya seperti apa? Ada nanti yang untuk green screen insya Allah. Tapi jangan ditunggu, teman-teman bisa pakai itu dulu. Karena ini yang audio green screen merge ini memang saya peruntukkan untuk khusus pasca monet ya. Nah, jadi tools ini menjembatani antara sebelum monet dengan setelah monet. Oke, setelah selesai ya. Setelah selesai, nah ini sudah termerge. Nah, teman-teman antara video yang teman-teman sediakan itu sudah diperlambat atau dipercepat sesuai durasi hasil audionya. Ini sesuai dengan durasi playlist lagunya. Teman-teman nanti tinggal digabung dengan CapCut atau Camtasia ya. Bebas selera, cari yang tercepat. Oke, kita lanjut ya untuk Pice Monetize. Nah, Pice Monetize ini tools yang paling ditunggu-tunggu. Nah, ini teman-teman mengubah konten panjang menjadi konten short. Jadi teman-teman bisa sekali dayung dua pulau terlampaui. Dalam artian teman-teman bisa bikin versi video longnya dulu, lalu nanti di split. Nah, di split menjadi durasi 15 detikan atau 20 detikan atau 30 detik, itu dijadikan short. Shortnya dapat, longnya dapat. Ini yang untuk video separator. Kemudian untuk yang rendering ini untuk loop video ya, loop video, konten ASMR, konten hujan, konten sungai, nah konten api diulang-ulang gitu kan. Ini bisa mute audio asli. Nah, kemudian ada tambahkan audio eksternal. Nah, ini buat teman-teman yang tadi pengen dubbing entah itu dubbing teman-teman rekam sendiri audionya lalu digabungin ke dalam video. Misal biasanya kalau dubbing itu gini, kita bikin video tutorial bikin apa ya? Bikin ngerangkai sesuatu gitu kan. Kalau sambil ngerangkai kok kita ngomong itu kan nanti fokusnya kadang terpecah. Nah, biasanya kita rangkai dulu, setelah selesai nanti baru kita
lihat videonya sambil rekam audio. Nah, nanti biar editnya cepet, teman-teman masukkan ke Pice Monetize ini. Di loopnya 1 kali aja sesuai durasi videonya. Nah, nanti audionya tinggal di-input di sini. Jadi videonya dipilih, nah di bagian atas, lalu audionya juga dipilih. Nah, audio yang kita rekam sebagai dubbingnya, lalu pilih folder output. Nah, setelah itu kita mulai proses. Nah, untuk rendering option ini teman-teman juga bisa untuk konten ASMR tadi. Tinggal tambahkan transition pada video dan transition pada audio ya. Jadi ini ada seamless audio. Nah, teman-teman bisa gunakan ini. Nah, nanti dicoba aja. Saran saya untuk penggunaan looping video ASMR atau sungai. Nah, ini teman-teman nanti loopingnya itu menggunakan settingan loop 5 kali dulu biar cepat dan lihat hasilnya. Kalau sudah mantap dengan settingan itu baru digas sekian kali seperti itu. Tapi kalau teman-teman sudah yakin settingannya di angka segitu ya tidak usah dicoba, langsung praktek aja. Seperti itu ya. Kemudian untuk trim atau cut video ini untuk potong video bagian depan atau belakang, itu mana yang ingin dipotong, misal punya video kok kelebihan, nah ada yang perlu di-cut atau dihilangkan karena males edit gitu kan. Nah, cukup ngilangin depan atau belakangnya, gunakan fitur ini. Dan fitur ini juga mendeteksi penggunaan CPU ya. Ini CPU-nya ada berapa, teman-teman bisa kontrol mau 100% sesuai defaultnya atau dikurangin bisa. Seperti ini saya kurangin misalkan. Nah, misal seperti ini, oke, saya juga bisa kurangin. Baik, kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke tools yang keempat. Nah, ini toolsnya adalah Pice Simple Editor. Nah, Pice Simple Editor ini sebuah tools yang menurut saya ini powerful ya. Ini lebih diperuntukkan pasca monet. Jadi pasca monet bisa, pramonet juga bisa. Untuk yang bisa digunakan pramonet, biasanya saya manfaatkan untuk yang bagian depan dan belakang. Yang rotasi ini, rotate, ini rotasi video. Jadi ketika kita syuting, ternyata video kita kok berdiri ya, padahal kita butuhnya landscape. Nah, kita sudah atur pengen kamera yang landscape, tapi dia hasilnya itu berdiri kan, lucu kan. Nah, kita rotasi menggunakan tools ini. Jadi kita teman-teman tidak perlu menggunakan aplikasi CapCut dan sebagainya untuk mutar video. Nah, cukup dengan menggunakan ini, dia cepat rotasinya. Dan ini bisa merotasi satu folder ya. Jadi kalau teman-teman punya project banyak, teman-teman bisa rotasi satu folder sambil menyelam, sambil bekerja, seperti itu ya. Ini semuanya satu folder kecuali yang extended, nanti kita bahas soal extended. Oke, kita masuk ke fitur watermark. Nah, watermark ini teman-teman nanti bisa menambahkan watermark di videonya teman-teman. Nah, watermark ini fungsinya adalah teman-teman bisa melakukan penambahan watermark ke dalam video secara massal. Satu folder itu nanti dikasih watermark. Format watermarknya adalah PNG. Nah, PNG itu gambar yang bisa transparan backgroundnya ya. Kalau JPG itu kan ada background putihnya. Pokoknya JPG ada putihnya. Kalau PNG itu bisa transparan. Misal objeknya itu berbentuk lingkaran ya, dia hanya area lingkaran saja. Nah, sisanya nanti teman-teman bisa lihat sendiri seperti itu. Pokoknya untuk logo atau watermark itu menggunakan PNG ya. Selanjutnya pilih output, lalu tentukan areanya. Nah, areanya itu mau di atas bagian tengah, bagian kanan kirinya, vertikal itu kan vertikal atas bawahnya, mau di atas, di tengah, atau di bawah. Nah, seperti ini bisa diatur berapa persennya. Teman-teman, saran saya pastikan di satu video dulu dites. Nah, setelah ketemu, oh ternyata di vertikalnya harus sekian persen, kemudian size-nya sekian persen. Nah, itu nanti kalau sudah mantap langsung satu folder dieksekusi seperti itu. Oke, selanjutnya, nah
ada fitur auto in, auto outro. Nah, seperti ini. Intro dan outro ini berfungsi untuk channel yang sudah monet ya. Jadi watermark dan auto intro outro ini saran saya untuk channel yang udah monetize, nanti untuk branding ya bahasanya. Karena kalau belum monet itu mau dikasih intro dengan label itu takutnya nanti pengen ganti nama channel gitu. Paham nggak? Karena YouTuber itu kan kadang bosen dikit, oh ini garapannya kok kayaknya lebih cocok ke yang itu. Nah, monet udah selesai, pindah monet, pindah konsep, pindah nice. Nah, kita mulai kasih watermark, kemudian intro outro seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ini ada auto crop. Nah, auto crop ini ketika teman-teman membuat sebuah video yang mana video itu kan misal gini, video itu berupa landscape ya, teman-teman pengen bikin menjadi potret, tapi potretnya itu nanti bisa diatur bagian misal potret. Nah, ini mau dipilih videonya itu potret ya, mau dipilih diubah menjadi horizontal itu landscape ya, teman-teman tinggal pilih yang mau dipotong itu bagian atas, tengah, atau bawah seperti itu. Dia nanti ngekat satu folder seperti itu. Jadi kita bisa ambil semua bagian videonya. Intinya kita menduplikasi konten kita yang lama tapi sudah kita crop seperti itu. Cropnya yang tadinya itu landscape menjadi portrait. Nah, ini bisa ditentukan. Ketika landscape berarti dia kan horizontal ya. Horizontal, nah mau dijadikan portrait, tinggal dipilih bagian tengah, kiri atau kanan seperti itu. Oke, selanjutnya ini extended. Ini fitur penting bagi teman-teman yang males ngonten pemandangan atau konten apapun yang durasinya itu males terlalu panjang ya. Misal kita shootnya itu seleranya cuma 20 menit lah, nggak pengen 1 jam. Ini biasanya konten murotal, konten konten musik, itu bisa pakai cara ini ya. Jadi syuting jalan, syuting pemandangan, itu misal punya drone-nya cuma bisa terbang itu 15 menit ya. Nah, teman-teman pengen kembangkan jadi konten turunan. Dalam artian 15 menit itu pengen dijadikan konten 1 jam, tapi tidak pengen 1 jam yang menggunakan slow motion. Nggak pengen itu, pengennya yang unik. Nah, ini teman-teman bisa manfaatkan ini. Jadi dia ada formula F2, F3, F4 sampai F6. Nah, di sini adalah kalau teman-teman pilih F1 ibarat bibit tanaman itu, kalau teman-teman di pertanian ada bibit F1, F2, F3, dan video ori kita adalah F1. Nah, F2 ini turunan yang paling bagus ya. Kemudian F3 itu turunan yang sudah ada kombinasi tambahan seperti itu. Ya, nanti dikembangkan seperti itu, teman-teman akan mendapatkan durasi yang teman-teman inginkan. Kira-kira seperti itu ya. Jadi toolsnya ini memang saya siapkan untuk teman-teman YouTuber yang pengen kerjanya lebih ringan, dalam artian jalur santai ya, YouTuber jalur santai. Ya, tools yang saya buat ini mulai saya seriusi dengan merek Pice ini. Jadi Pice-nya ada 4 ya, teman-teman bisa lihat. Pice Keyword Analyzer, Pice Merge Generator, Pice Monetize, dan Pice Simple Editor seperti itu. Dan yang terpenting itu teman-teman praktek dan yang bikin saya semangat bikin tools kayak gini itu kan banyak yang berhasil dengan tools ini. Jadi secara tidak langsung itu saya juga ikut senang. Dalam artian ketika 2 tahun ke belakang itu kan saya fokus di tools Shopee affiliate ya. Di situ kan banyak yang berhasil. Saya senangnya di situ. Jadi selera saya waktu itu memang kenapa berhenti di YouTube ya, banyak ceritanya. Kemudian
terjun terakhir itu kan di Shopee Affiliate dan mengembangkan tools seputar tentang Shopee, dan alhamdulillah banyak sekali yang cuan dari tools-tools yang saya buat itu. Setelah itu saya kembangkan YouTube ya, karena saya memang ada minat di YouTube. Setelah 7 tahun libur, saya balik ke YouTube. Pas bikin tools Pais Monetize-nya ini, Pais Monetize, saya sambil bikin apa ya? Bikin perjalanan channel menuju monet itu. Day 1, Day 2, Day 3. Channel pertama monet di hari ke-10 ya. 10 itu sudah approve AdSense. Nah, seperti itu. Nah, semoga memotivasi yang lain dan peserta yang lain sejauh ini yang sudah tembus jam tayang itu di 3 minggu. Peserta yang sudah beli sebelumnya. Kemudian disusul ada yang lebih cepat. Ternyata dari 6 hari itu sudah 4.000 jam tayang. Jadi yang pertama, yang pernah order tool saya ini, Pais Monetize, tembus 4.000 jam tayang pertama di 3 mingguan ya. Kemudian disusul ada yang 6 hari dan ada lagi yang lainnya menyusul. Seperti itu. Dan ini nanti sudah include metode lengkap kejar jam tayang versi saya ya. Agak sedikit beda dengan yang ada di luar sana. Yang penting kan kita mengikuti aturan TOS daripada YouTube itu sendiri. Jadi ini ada perbedaan metode sedikit dengan yang ada di luar sana, walaupun nice-nya sama tapi perlakuannya sedikit berbeda. Dan pastinya ya memang beda. Jadi nanti untuk metode saya share untuk teman-teman yang sudah berlangganan tools Pais ini. Jadi Pais ini awalnya hanya saya sebut Pais Monetize Tool ya. Tapi setelah saya pertimbangkan nanti mungkin namanya akan ganti karena dia akan seragam gitu kan. Ada Pais Keyword Analyzer, Pais Market Generator, Pais Monetize, Pais Simple Editor. Nanti namanya mungkin ganti. Ya anggap aja tool Pais lah. Pais itu P ya. P. Oke, kira-kira seperti itu. Buat teman-teman yang tertarik order toolnya seperti ini ya, atau tertarik order RDP-nya, saya juga ready. Kalau teman-teman yang tidak punya komputer, tidak punya laptop, hanya punya handphone, silahkan teman-teman bisa order RDP untuk menjalankan tools ini. Dan saya rasa semua HP bisa mengakses tools ini ya, Android terutama. Ini bisa dijalankan dimanapun, teman-teman di luar rumah bisa punya komputer server yang bisa on 24 jam untuk jalankan tools. Seperti itu. Baik, buat teman-teman yang pengen order tools Pais Monetize, ada di kolom komentar nomor WhatsApp saya. Silahkan. Semoga bermanfaat. See you.